Tetangga gue kali ini adalah seorang music producer, arranger, dan juga pencipta lagu. Ini dia Badai. Menurutnya, mempunyai nama Badai tidaklah gampang. Karena banyak dinamika yang sampai akhirnya membuat Badai sendiri sering overthinking dan merasa terintimidasi. Dan di sini juga, Badai bercerita kalau ia masih berjalan dengan kepahitan yang luar biasa dengan masa lalunya karena apa yang terjadi dengan Chris Patih. Tapi ia percaya ini adalah bagian dari proses Tuhan yang memberikan penyembuhan dalam hidupnya. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa gue pengen ngajak kalian untuk ikutan support kita supaya kita sendiri bisa memberikan konten-konten ke kalian penuh dengan nilai-nilai positif yang akan mentransformasi kehidupan kalian. Nah, gampang aja tinggal klik tombol subscribe di sini supaya kita bisa semakin cepat mendekati angka 3 juta subscriber. Atau kalian juga bisa ini klik tombol super thanks yang ada di bawah situ juga. Atau kalian bisa membeli official merchandise dari DMN. Seperti baju yang gue pakai sekarang ini. Ini adalah official merchandise dari kita. Dan di sini ada QR code juga yang akan membawa kalian ke online shop kita. Dan kalau misalnya kalian mau secara manual, bisa juga langsung aja search DMN official merch. Dan guys, tetangga kita kali ini, well, ini menarik banget karena gue sempat ke rumah dia di tahun 2005. Sekarang ini dia ke tempat kita bertetangga. Ini dia Badai. What's up brother? Thank you bro. Jadi ternyata gue lagi zaman MTV, sempat ke rumah lo. Iya. Di MTV rumah gue. Yes. 2005 tuh ya? 2005. Di rumah gue masih di Mampang waktu itu. Oh gitu, sekarang lo udah pindah nih ya? Sekarang gue di kota wisata Cibubur. Oh di Cibubur. Yoi. Wah gila Itu bro. zamannya, iya zaman program itu. Iya MTV rumah gue. Iya, Dulu MTV kita rumah agak-agak sosok MTV crib gitu kan. Welcome Yoi. to my crib. Itu keren sih. Tapi waktu itu tuh apa namanya, ya pertama kali kan gue sering nonton lo juga kan. Ya. Waktu lo datang ke rumah gue, wah ini kehormatan nih. Sekarang gue bisa main ke podcast yang sering gue tonton juga. Wah bro, thank you banget. Thank you Sama-sama banget. Neil. Let me serve you tea dulu ya. Ya. Wah ini dari apa Sariwangi nih. Yoi. Sariwangi, thank you bro. The best banget bro. Jadi gue sendiri emang kalau misalnya setiap ada tamu datang gitu ke rumah, pasti gue tuangin teh dulu. Supaya kayaknya set the mood aja gitu Ben. Yoi. Mantep. Diminum ya nanti ya. Siap. Gue baru sadar kalau misalnya gue belum pernah di backstage ngobrol sama lu secara deep gitu. Kita kayaknya bener-bener kalau misalnya ketemuan tuh pasti cuman selisipan aja gitu ya. Iya, dulu gue pernah main di salah satu ajang pencarian bakat itu. Ya. Kan? Dan disebutin aja nggak apa-apa ya. Gue main di Idol waktu itu kan. Yoi. Tahun-tahun mungkin 2008 apa 2007 gitu. Lu masih jadi hostnya ya. Hostnya. Ya seperti biasa. Nggak pernah ngobrol juga. Terakhir ketemu Daniel tuh waktu MTV. AMI. Waktu itu gue menang sama Lea Simanjuntak. Ya. Lo juga hostnya. Wow. Bro. Tapi emang kita benar-benar selisipan banget sih. Gak tau ya, gue kalau misalnya lagi ada di tempat kerja, emang otak gue udah ke script. Gue udah ngomong, udah apalagi di Idol gitu ya. Kayaknya banyak banget faktor-faktor yang harus yang harus gue balance gitu kan. Iya. Dan I think kalau misalnya di AMI juga, jadi gue baru sadar kalau misalnya kita padahal udah kenal ya men hampir 20 tahun loh. Hampir 20 tahun ya. Dari kan? 2005 lah. Ya kan kalau misalnya gue main ke rumah lu di tahun 2005. Lu sendiri dulu pas mulai ngeband tahun 2000 berapa? Gua ngeband kalau secara profesional album ya sama Chris Patih dari 2003. 2003. Kan album pertama kita 2005. Ya. Oh wow. So Badai, ternyata nama asli lo adalah Doa di Badai. Ya, Doa di Badai. Sangat-sangat unik dan mungkin the one and only kali. banget Doa di Badai. Iya, disambung semua. Iya. Tapi si Doa di Badai ini origin story-nya tuh dari mana bro? Kenapa doa? Jadi kayak lu
ketika mendapatkan badai emang Mhm, kita sepertinya harus doa gitu. iya. Emangnya apa yang terjadi ketika lu lahir sampai dinamain doa di badai gitu? Wow, ini sebenarnya ceritanya unik, Bro. Jadi Oke. bokap gue itu kan PNS. Mmm, Dulu, kepala kantor wilayah departemen sosial di Maluku. Jadi sebenarnya gini, gue mau disclaimer dulu. mhm, Jadi gue kalau ke pesta Batak, ya. itu pasti nggak usah ngaku orang Batak, gue langsung dituduh Batak gitu. "Lu Batak ya?" Gitu kan. Padahal jelas-jelas gue bukan Batak. Serius, gue tuh Indonesia Timur. Oh, dari ujungnya ujungnya Iya, satu lagi ya? Wow. jadi nyokap gue itu Ambon, bokap Oh, gue Sumba, NTT. NTT. Sumba, ya. Jadi Indonesia Timur, tapi gue lahir di Wow Jakarta lah, gitu kan. wow, Nah, oke. jadi waktu bokap gue itu ada tugas di Maluku, setelah dia pensiun, pulanglah orang tua gue itu Ya, pakai kapal Rinjani. oke. Dulu tuh ada kapal laut, tahun-tahun 70-an, itu namanya Rinjani. Ya ya, Nah, jadi kapal ini waktu, mengangkut penumpangnya itu mereka nggak tahu ya nyokap gue tuh bisa lolos. Karena nyokap gue udah 9 bulan kan, udah mau hampir 9 bulan. eh, Harusnya tidak boleh lagi nggak boleh, untuk ya, masuk transportasi. betul. Tapi nggak tahulah menyusup atau bagaimana caranya, alhasil jebollah gua di, Kapal? kapal, di perairan Laut Jawa, Bro. Gila. Jadi sebenarnya kalau secara secara tempat, ya itu gua di tengah laut sebenarnya. Jadi Lu kalau lahir bukan di Jakarta, di tengah bukan, laut? iya secara de facto akhirnya dibikin akte kelahirannya Jakarta. Ya, Nah tapi kalau aslinya, ya KTP gua tengah laut, koma 14 Januari 78 gitu, Bro. koordinat harusnya ya, jadi Yoi, bujur barat apa bujur timur gitu, harusnya gitu, yoi. Nah itu wow, satu oke. faktanya, sehingga gue sampai 17 tahun, gue dapat fasilitas naik kapal laut gratis. Oh, Yes, tapi gue nggak pernah pakai sih, ya karena mau ngapain juga gitu kan. Sampai 17 tahun gua nggak pakai. Nah, kenapa gue dinamakan Badai? Nah, ya, ini fakta unik juga. Jadi bokap gue itu ngefans banget sama Bung Karno. oke. Karena nama-namanya Bung Karno itu kan anak-anaknya Mega, Ya Bayu, ya, Guntur, Guntur, ya Guruh. ya. Nah, Badai itu belum dipakai, Bro. Langsung Oh, ditekin sama bokap gua tuh. wow, Nama ini harus jadi nama anak gua nih. right. Satu lagi, Badai itu kan kesannya negatif. Ya, Storm, ya Ya storm, keributan lah, segala ya. kericuhan gitu ya. Tapi uniknya bokap gue itu bisa menaruh satu kata yang dahsyat di nama gua, yaitu doa. Mmm, Jadi ketika dia rangkai doa di badai, itu seakan-akan membawa pesan bahwa untuk menaklukkan badai hidup salah satunya dengan doa. wow, powerful. Ya itu akhirnya gue mengerti ya pada saat gue udah mulai besar, karena gue waktu SD itu selalu dicengin gitu. Ya iyalah. Iya, "Badai, badak, badak," dipanggil gue badak gitu, karena badan gue juga gede waktu SD kan. Karena dulu kacau juga tuh anak-anak SD itu zaman dulu tuh. Jadi tapi gue nggak marah sih, cuma gue Mmm, bete aja gitu kenapa of gue mesti course. dikatain Dari badak badai jadi bercula badak. satu, iya gitu kan. Karena nama gue Badai, ternyata setelah gue tanya-tanya bokap, ya filosofinya begitu. Karena Mmm, di dalam badai yang dahsyat, itu ada kekuatan doa. Jadi nama gue Doa di Badai, gitu. nama belakang apa? Farm gue Holo, Hollo, Holo, itu farm Sumba. Jadi tapi lu nggak pakai tuh, kalau misalnya di paspor tuh, doa Eee, di badai Holo? iya, kemarin itu gue baru karena gue ada, pencalonan politik kemarin, jadi gue harus ngecek lagi kan akte kelahiran gue sama nggak dengan KTP gue. Ya, Ternyata lain, akte akte kelahiran gue Doa di Badai aja. jadi pas lagi pencalonan politik pun lu Gue harus rubah KTP itu, jadi sesuai akte kelahiran, doa di badai? Doa di Badai. Oke, holonya Nggak dipakai. nggak ada gitu. Heeh, gitu. Doa di badai holo. Ya begitulah fakta uniknya. Karena bokap gue tuh sebenarnya basic-nya juga seorang pendeta juga, pendeta Mmm, gereja Protestan. oke. Ya jadi dia sangat filosofis lah untuk menamakan anak-anaknya. Tapi kebetulan mungkin gua dalam tanda kutip filosofisnya terlalu berat. Nama gua keberatan soalnya kan. Memanggul nama Badai itu berat loh, Bro. Kenapa? Ya gua merasa hidup gua nggak gampang gitu. Hidup gua berkelok-kelok, naik turunnya bener-bener berasa banget karena kadang-kadang gue suka terintimidasi sendiri dengan nama ini sebenarnya. Mmm, Kadang-kadang kalau ketemu orang gitu ya, "Namanya siapa Mas?" "Oh Badai." "Oh
badai pasti berlalu. Pasti gitu. Iya iya, betul Iya, betul betul. itu tuh karena orang sering begitu Bro ke gua. Jadi itu mengintimidasi gua terkadang. Iya. Iya, iya juga ya mungkin badai pasti berlalu tuh apapun yang gua lakukan mungkin gak lama ya gitu. Gue Wow. sampai Oh lu sampai mikirnya gitu iya, sampai justru? segitunya gua. Bahkan ya ini overthinking-nya gua aja ya gitu Iya. kan. Gue mikir bahwa iya juga ya mungkin, gua bikin band juga nggak lama gitu. Wow. Terus gua bikin lagu juga mungkin ada masanya, Iya. terus gua apa-apa. Jadi gua overthinking-nya gitu. Karena orang selalu, mengintimidasi gua dengan lagu itu gitu loh. Iya. Ya sebenarnya bukan lagunya yang salah sih, cuma karena ada Iya. badai pasti berlalu, itu Iya. karena udah nempel di orang, sehingga gue merasa bahwa, ya mungkin apa yang gue lakukan, ya hilang begitu saja. Berhasil Mmm. mungkin, tapi ya nggak lama, ya nanti pindah lagi pindah lagi pindah lagi. Tapi di tengah intimidasi gue terkadang, gue inget, tulisan bokap gue tahun 1979 di foto gue waktu gue masih umur 1 tahun. Oke. Jadi bokap gue tuh menuliskan 4 hal. Nah 4 hal ini, 3 hal udah terjadi nih dalam hidup gua. Wow. Jadi bokap gue itu menulis pertama, gue inget banget pakai tulisan tangan orang zaman dulu gitu ya. Tulisannya, eee, "Bapak ibumu menamakanmu doa di badai, ada 4 hal yang terjadi dalam hidupmu. Yang pertama, terkenal pada zamannya." Gila. Dia nulis begitu Bro, terkenal pada zamannya. Gue merasa di dunia musik pada zaman gue dengan band gue sebelumnya, ya puji Tuhan orang mengenal karya-karya gue lah. Gue tidak menganggap gue terkenal, tetapi minimal lagu gue dinikmati secara nasional Bro, gitu ada ya. VJ MTV main ke rumah lu. VJ MTV ya, VJ MTV main ke rumah lo gokil. untuk nge-review MTV rumah gue, Yoi, itu udah terkenal udah di terkenal zamannya. ya, Udah puji ya. Tuhan kalau begitu. Rambut masih spike ya waktu itu Oh ya. iya Bro, gila sampai diikutin Andika Kangen Band gitu kan. Gitu. Yang kedua bokap gue nulis, mengelilingi pulau-pulau di Indonesia. Wow. Dan ya puji Tuhan juga sampai hari ini, ya sudah hampir semualah kita Gila. udah datang untuk pelayanan, untuk manggung, Ya. untuk urusan-urusan lain. Pokoknya intinya udah inilah di Indonesia ya. Yang ketiga, sanak saudara, anak cucu melihat kesuksesannya. Jadi sampai hari ini nyokap gua 81 tahun. Wow. Masih menikmati apa yang gua lakukan di dunia Ya. musik Ya. dan lain-lain gitu. Kakak-kakak gua juga Wow. masih lihat. Nah yang keempat nih Bro, menurut bokap gua pada saat itu, dia tulisnya duduk di pemerintahan. Tapi ini udah terjadi karena gue seorang RT Bro. Gue Yes. RT men, Yes. pemerintahan paling bawah. Paling bawah, it's Iya, okay, heeh. dan unik kenapa gue mau mengambil jadi RT itu karena gue didatengin sama RW-nya, Mmm. "Mas Badai mau nggak jadi RT?" Padahal gue orang baru juga Bro di situ Bro. Mmm. Ketika gue bilang, "Kerjanya apa Pak?" "Ya kerjanya melayani warga Pak." "Oh begitu ya Pak, saya belum punya pengalaman ini Pak." Terus dalam hati gue ada sebuah suara yang mengatakan, "Lo harus ambil karena ini melayani orang juga Ya. dan menunjukkan bahwa ada Tuhan Yesus yang ada dalam hidup lo Ya. dan lo bisa melayani orang lewat ini meskipun ini pekerjaan kecil." Ya. Gue bilang, "Oke Pak, saya jalanin." Dan gue benar-benar jalanin Bro. Jadi gua SOW-nya tuh sebagai tukang yes, apa, kepala RT itu apa tuh, Bro? eee, pertama ya mengurus surat domisili. Oke. Jadi kalau ada warga baru datang kan Ya. mesti lapor. Ya. Jadi kan kalau di rumah-rumah dulu, warga baru wajib lapor RT kan gitu Iya. kan. Ya itu lapornya ke rumah gue Bro. Ke rumah, "Pak Badai saya baru pindah, baru ini segala." Dan gue harus ngeladenin KTP-nya, KK-nya, Wow. ngecek sertifikat vaksinnya, Ya. bla 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 segala macam. Gila. Dan gue lakukan itu. Yang kedua, bobok AC. Karena ada warga-warga yang bandel Bro, bobok AC sampai jam 6 sore, iya kan. Peraturan klaster nggak boleh sampai jam 6 sore. Gue tungguin Bro di depan rumahnya, Gila. "Pak ini bobok AC-nya udah lewat jam." Gitu. Jadi kalau mau selesaikan, Bapak harus ngomong sama tetangga sebelah. "Oh iya Pak, tapi ini saya udah mau keburu masuk Pak." "Ya ini peraturan Pak, Bapak harus ngomong sama tetangga sebelahnya." Oh ya udah, sampai akhirnya ada warga gue juga mau yang ngurus-ngurus surat cerai juga datangnya ke gue Bro. Jadi bener-bener istilahnya sesuatu yang tidak pernah gue sangka, itu yang Tuhan sediakan gitu. Iya gak sih? Gue yang pencipta lagu ya, Yoi. ngeband, bikin lagu, galau, tiba-tiba harus ngurusin domisili orang,
ngurusin kartu keluarga orang gitu Bro. Tapi itulah uniknya Tuhan kita gitu. Jadi Iya, ya iya, 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 iya. dan dengan keikhlasan gua, karena RT itu kan insentif dibayarnya oleh, Hmm, kalau gue di kabupaten dibayarnya oleh desa gitu kan. iya, Dan insentifnya nggak gede Bro, iya. nggak gede, bayarnya juga 3 bulan baru dibayar. Dan uang insentif itu gua pakai buat ngopi sama warga Wow, gitu. Jadi ya iya. ya itulah maksudnya mungkin itu yang mengantarkan, eee, apa, Tuhan yang menyiapkan jalan ke gua untuk masuk ke level berikutnya gitu. Gue percaya banget itu sih, Day. Kayak kayak gue ngerasa kayak, kemarin itu ada masalah sama gue kan tinggal di apartemen gitu ya, Yes. ada masalah sama apartemennya, mmm, habis itu gue ngerasa, wow, kalau misalnya gue sebagai ketua apa, penghuni apa namanya, Pengelola. PPRS ya, Iya. perhimpunan penghuni apartemen gitu ya, rumah Yes. susun gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya gue ada di situ, Mmm. sebagai salah satu apalah ketuanya atau wakil ketua atau apa, ini kayaknya bisa lebih mudah gitu. Dan ini gila sih politiknya di situ juga Oh iya, gila banget politiknya dan iya. apa, dan gue bilang sama istri gue, sebenarnya nih kalau misalnya kita mau ke pemerintahan, kita mau politik, mulainya dari sini dulu, Yes. gitu. It Mulainya dari ngurusin apartemen, betul, berapa unit, komplainan betul, warga, segala kayak betul, gitu. betul Bro. Baru Jadi akhirnya ke politik. jadi gua dimasukin ke WA grup warga gitu ya. Ya, Sampai ngurusin air mati Bro. Gue lagi di luar nih, lagi urusan manggung, air mati Bro. Warga WhatsApp gue, "Pak, air saya udah mati nih Pak, gimana nih Pak?" "Ya sabar ya Bu ya, saya masih di luar." Saya langsung telepon ke PDAM Bogor. Jadi gue lagi manggung nih, gue mesti angkat, "Pak tolong ya di klaster saya, tolong ini kapan Pak, ini ada apanya, ada pengurasan tolong diinfo." Jadi gitu loh Bro. Tapi lagi panggung. I'm happy to do it man, Ya karena emang lo harus gitu. ngelayanin warga gitu Iya, kan, dan iya, itu iya. tugas lo juga gitu. Yes, gitu. Itu ya mungkin yang dibilang kayak Tuhan itu kadang-kadang suka ngasih beberapa talenta. Ya. Kita mikirnya talentanya itu ada hubungannya, kadang-kadang ke Iya, talentanya nggak ada iya, hubungan nih, sama sekali. random aja gitu. Entar nggak taunya nyambungnya di sini gitu kan. Ya, Ya, mungkin kayak gitu biasanya. Mmm, jadi balik lagi ke doa di badai ini ya, gitu ya. Lu bilang tadi kayak setiap kali orang ketemu sama lo, mhm, dia selalu bilang kayak badai pasti berlalu ya, gitu. ya. Kayaknya emang udah saatnya sih lu bikin sebuah lagu, Badai Menetap. Badai Lu badai bikin itu menetap ya. lebih populer daripada Badai Pasti Berlalu, Bro. Iya, badai menetap ya. Yoi. Boleh juga Lu sih. bikin tuh lebih populer, jauh lebih populer daripada Badai Pasti Berlalu, men. Badai Menetap di sini. Badai menetap di sini ya. Ya itu sih sebenarnya apa ya, nilai gue tuh ketika orang ngomong gitu tuh mungkin itu adalah gue percaya itu intimidasi iblis ya. Setuju. Jadi yang membuat gue tuh dihakimi, justifikasi bahwa iya memang memang sebenarnya nama lo nih buruk sebenarnya gitu. Mmm, Lu keberatan lu nangkep nama ini sehingga gue melawan itu dengan pertama gue minta bener-bener gue setiap intimidasi itu datang gue bilang sama Tuhan, "Tuhan, menurut firman Tuhan, Tuhan nggak akan mempermalukan orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan gitu. Jangan permalukan gue lah mmm, dengan nama ini," gitu loh. mmm, Maksudnya gue percaya Tuhan tuh pasti akan memberikan gue yang terbaik, tetapi waktunya mungkin yang bukan waktu gue gitu kan. iya, Sama ketika gue melepaskan sesuatu yang besar, iya. yang buat orang adalah badai, Krispati udah. yes, itu. Iya, iya. Itu itu juga pergumulan berat juga sih Bro, pergumulan berat. Tapi ngomongin soal doa di badai ya, Bro, Mmm, gue jadinya keinget, of course kalau misalnya ngomongin badai sama Tuhan Yesus, mmm, itu adalah ketika dia meredakan badai gitu iya, kan. iya, Gue nggak tahu nih apakah ini pernah menjadi sebuah, ada orang yang pernah ngomong ini sama lo atau mmm, enggak gitu, tapi di hati gue itu kayak gue pengen menyampaikan ini sih. mmm, Mmm, jadi pas kalau misalnya di Markus, 4 ya kalau nggak salah, iya Markus mmm, 4 ayat 39, itu ketika murid-murid Yesus tuh semuanya pada panik gitu, mmm, "Wah gila ini, ada badai," iya, segala iya, kayak iya. gitu, gimana mereka panik dan Markus Yesus, berapa tadi? 4 ayat 39. Oke, Dan habis itu semua lagi pada ketakutan, semua lagi khawatir dan lain-lain gitu ya.
Dan habis itu murid-muridnya semua pada datang ke Mmm, Yesus, mhm, dan habis itu, "Yesus bangun bangun bangun," mhm, kita, "Lu nggak peduli kalau misalnya kita bakal mati," gitu kan. mhm, And then, Tuhan Yesus akhirnya dia ke perahu dan dia bilang sama badai, mhm, diam, "Quiet, be iya, still," iya, right? Dia ngomongnya like literally, "Quiet, be still." Dan, ini juga, be still itu sebuah kata juga yang dipakai di Mazmur 46 ayat 10 gitu kan, yang ketika, Tuhan bilang, "Be still and know that I am God." mmm, Dan gak tau nih, gua justru ngeliat ada sebuah kekuatan ketika lu lagi tenang, in the quietness gitu. Quiet and be still. Ketika lu lagi ada dalam sebuah ketenangan, sebuah, eee, ya apa ya, kesunyian, mmm, be still and that quiet place gitu ya, mmm, lu akan mendengarkan Tuhan dan di situ lu bisa mendapatkan kekuatan lu gitu. mmm, Makanya di, Yesaya 30 ayat 15a, mhm, dia bilang, "This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says, only in returning to me and resting in me mmm, will you be saved. In quietness and confidence is your strength." mmm, Justru ketika lu, ada di quietness tersebut, lu akan mendapatkan kekuatan baru sih. iya, Dan gue ngerasa kadang-kadang kalau misalnya, nggak tahu tadi nih di hati gue nih kayak, "Tolong dong sampein ini ke badai," gitu. mhm, Kayak ketika apa ya, dibilang badai pasti berlalu lah, mhm, lu sering overthinking dan mhm, lain-lain. Dan emang kadang-kadang Yesus sendiri juga suka ngomong ke badai gitu, iya, "Quiet, be iya, still." Gak oke, usah dengerin orang-orang di sekitar lu ngomong apa, jangan khawatir, mereka nggak punya kekuatan, iya, kata-kata mereka nggak punya kekuatan atas lu, iya, hanya, kata-kata gua, kata-kata Yesus itu yang mempunyai kekuatan atas lu. And what did I say in the iya. Bible about badai? Quiet, be still. Thank you banget nih, wah ini sangat Udah ada yang pernah bilang itu belum? blessing. Belum sih, justru sebenarnya karena, lu tadi ngomong ke gua akhirnya gua menyadari bahwa memang sebenarnya gua itu bukan orang yang terlalu bisa tutup telinga Wow, sama pendapat orang. ya, Karena gua menyadari bahwa pekerjaan gua, karya gua dinikmati banyak orang, sehingga sepertinya orang punya, dalam tanda kekuatan. kutip, "punya kekuatan, punya kuasa" untuk Ya, justifikasi gua gitu. ya, "Wah ini kurang ini kurang ini kurang," gitu kan. Padahal setelah lu ngomong tadi, ya memang betul. Jadi gua memang menyadari bahwa selama ini gua memang kurang tenang untuk itu gitu. wow, Gua kurang tenang, gua kurang melihat sesuatu yang sebenarnya yang Tuhan siapkan di depan secara visi ya, ya, secara visi. Jadi gua mungkin pemandangan gua sampai hari ini ya nggak visible ya, gitu kan, yang seperti yang Tuhan mau berikan ke gua. ya, Tapi memang, ketika gua dilatih sama Tuhan gitu selama ini adalah terutama pada saat Covid kemarin tuh ya, pada saat mmm, pandemi kemarin. Kan kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, di rumah nggak bisa dia kerja nggak bisa, segalanya nggak bisa. Bahkan gua di studio gua tuh gua hanya bilang sama Tuhan, eee, "Ini gimana ya kelanjutan ini semua?" Gitu kan. Karena gua istilahnya orang bilang mantap, makan tabungan Bro, iya kan? iya, iya, Makan tabungan. Jadi gua bilang, "Gimana Tuhan? Maksudnya, apa yang harus gua lakukan sekarang?" Gitu. Terus Tuhan bilang gini sama gua, "Selama ini saya udah tolong kamu, saya udah kasih kamu bakat, saya udah kasih kamu mungkin, ya keterkenalan mungkin, ya, saya udah kasih kamu rejeki, finansial, kesehatan, dan lain-lain. Kamu masih raguin saya," gitu. wah, "Kamu ya, masih raguin saya. Ketika apa yang di dalam hidup kamu yang saya nggak hadir," gitu. mmm, Nah di situ gua bener-bener, ya gua bener-bener terharu dan gua bener-bener nangis di studio gua sendirian ya. wow, Gue bilang, "Iya Tuhan ampunin, ketidakpercayaan gue," dan akhirnya gue bikin sebuah lagu pada saat gue pandemi itu, ya, lagu rohani judulnya Perjalanan Iman. wow, Nah Perjalanan Iman itu gue buat atas dasar itu tadi, mmm, Tuhan bilang, "Di mana perjalanan iman lu?" Gitu. "Kenapa mmm, lu musti takut dan lu musti raguin gua?" mmm, Dan itu juga
seperti powerful yang sangat kuat banget Ya, di masa-masa pandemi itu akhirnya gue bisa ya, berjalan, seperti biasa lagi, ya, tiba-tiba dikasih rezeki lagi sama Tuhan, ya, dari, lagu atau dari pekerjaan-pekerjaan yang nggak harus gua ya, manggung, nggak harus keluar, tapi gua tetap bisa ya. mendapatkan penghasilan. Itu sih satu-satu gue selalu tertarik gitu ya, Yesus ngomong apa ke siapa Iya, gitu iya, dan, apa yang kita bisa tangkap dari situ. iya, iya, Yesus pernah ngomong sebenarnya ke MC, iya, di Alkitab di Injil gitu ya, di Yohanes ketika Yesus lagi ke pernikahan, mmm, itu ada tulisannya Master of Ceremony gitu. Jadi gue yang oke. kayak, wow, job-nya ternyata udah ada dari Iya, dari iya, iya. 2000 tahun yang lalu gitu si MC ini. Dan itu pekerjaan yang alkitabiah ternyata ya. Ternyata begitu ya. Selain prostitusi juga ternyata MC juga ada gitu. Iya, iya, Dan iya, tax iya. collector gitu kan. Yes, 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 yes. Nah, tapi, eee, gue jadi ngelihat juga sekali-sekalinya Yesus ngomong ke badai, Mhm, yang dia ucapkan adalah, "Quiet, be ya, still." I think that's so good gitu ya. yes. Kayak itu directly ke elu banget gitu Bro. Iya, iya. Quiet, be still, and know that I am God Iya, gitu. iya, iya, Gak iya. usah dengerin kata-kata orang, tapi lu hanya dengerin kata-kata gue ya. Tapi lu harus benar-benar quiet and be still Iya, untuk bisa ngedengerin kata-kata gue gitu. iya, Jadi kayak ketika lu tadi ceritain lu di studio iya. sendirian, Gue sendirian. nangis Yes, di dalam ketenangan dan kesunyian lu itu gitu ya. Walaupun hati nggak tenang, iya. tapi di situ dia berbicara ke lu gitu. Iya, That's so jadi gue beautiful. bener-bener menemukan suara Tuhan itu bener-bener ngomong sama gue saat gue hampir menyerah udah. Gila. Ya, Gue nggak punya solusi lain Nil, gitu. ya, ya, Apa yang musti gue lakukan nih Tuhan gitu kan. Karena secara hidup, gue harus hidupin keluarga gue, ya, apa yang musti gue bayar, gue tetap harus bayar gitu kan. Tapi gue tidak bekerja pada saat ya. pandemi itu. Dan ya udah Tuhan bilang, "Apa yang menjadi urusanku adalah urusanku. Wow. Apa yang menjadi urusanmu lakukan apa yang kamu bisa." Dan akhirnya Bro, selain gue bikin lagu rohani itu, gue bikin lagu untuk, COVID-19 juga. Oh wow. Judulnya Kuatlah Bangsaku. Hmm, Itu keisengan gue sebenarnya. hmm. Gue posting di YouTube dan udah gue posting aja, gue nggak berharap apa-apa. Gue hanya ini adalah sebuah doa dari hati gue untuk bangsa ini melalui lagu gitu. Gue posting di YouTube dan lain-lain udah. Gue diemin aja. Tiba-tiba gue lagi beres-beresin rumah, ini sama nih perjalanan dari studio itu ya. Ya. Beres-beresin rumah segala macam, tiba-tiba ada telepon dari sebuah produk mobil yang mau pakai lagu itu, Bro. Come on. Mau pakai lagu itu dalam keadaan pandemi gua nggak punya Job. pekerjaan apa-apa. Ya, ya, Kita mau pakai lagu ini Mas Badai sebagai, CSR ya. untuk nakes Come. gitu. Ya, Dan ya gua bilang, "Aduh, ini benar-benar," istilahnya kalau ada lagu apa tuh, "Waktu Tuhan ya, pasti yang itu gua alamin. ya, ya, Dan di saat gue tidak berharap apa-apa, ya. gue cuma ya udah terserah Tuhan, Tuhan kerjakan yang penting gue bisa bikin karya, ya gue bikin karya. Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan, Yes, aku akan lakukan bagian aku, yaitu betul, membuat karya terus gitu. betul, itu. Itu Bro yang gue alamin So di beautiful man. masa pandemi yang ya gitulah. I love it. Sorry, gua Thank you, thank you, a thank you little nih. more. Please, please, please. Jadi, gue jujur penasaran banget sama nanti ketika lo harus let go, sebuah identitas lo, Mmm, yaitu, Chris Patih, mhm, of course. Tapi, gue juga penasaran gitu, lu kalau misalnya di rumah sendiri sebenarnya suka ngeteh juga? suka. Ya? Gue suka ngeteh karena menurut gue ya teh itu adalah pilihan juga sih untuk Ya, orang-orang yang kreatif. ya kreatif, pengen sesuatu yang apa ya, yang tenang juga karena teh itu Ya, sebenarnya menenangkan juga sih. exactly. Iya, Dan gue sering banget ya kalau misalnya gue lagi kreatif block gitu, gue mhm, bener-bener kayak, udah deh mendingan gue ngeteh dulu. mhm, Itu kayak calm me down, iya, dan di situ secara kreatif tuh mulai sedikit demi sedikit kayak diulang dapet lagi, ya, di-restart dapet lagi gitu iya, kan. betul, I know. Dan itu kali ya yang namanya unwinding my mind mmm, gitu. Dan of course gue unwinding my mind with teh Sariwangi iya, gitu kan.
Anyway, gue sukanya Sariwangi sendiri itu karena aromanya itu khas banget, belum lagi rasanya itu pas banget dan nikmat. Dan, ya this is my go to banget lah kalau Ya, misalnya gue lagi stuck secara kreatif gitu kan. So anyway, let's get back to your life story. ya, Lu tadi bilang kayak hidup lu itu pun juga menyerupai badai yang ya, kayaknya, eee, datang dan pergi. ya, Ada satu blok bagian dalam hidup lu ketika mungkin ya ketika di Krispati sendiri gitu ya. ya, Krispati itu bisa dibilang, momen di mana lu mencicipi yang namanya kesuksesan ya, secara masif dan ya, signifikan. Yang tadinya orang mungkin nggak kenal lo, yes, tiba-tiba mereka kasih nama Badai Krispatih yes, gitu kan. Bahkan nggak ada yang tahu Badai Holo itu siapa. ya, betul, betul. Taunya Badai Krispatih gitu. Now, yang gue of course kesuksesan Krispatih sendiri gue sendiri juga Mhm, tahu, kita mhm, semua juga tahu, mhm, lagu-lagunya juga kita sampai sekarang pun juga mhm, masih everlasting iya, gitu, salah satu lagu klasiknya Indonesia banget gitu kan. iya, iya, Tapi yang gue pengen tahu sebenarnya ketika lu memilih untuk let go. iya, Karena lu yang menemukan, lu founder-nya, iya. lu yang Gue membangun, memberi nama juga, lu yang memberi nama, ya, tapi sekarang ini Krispatih masih ada, masih, tapi elunya udah nggak di situ gitu. ya. Itu kayak Itu sebenarnya keistimewaannya dan keunikannya. Steve Jobs cabut dari Apple. Iya, Iya kan? betul, 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 Iya betul. kan? Ya, Karena gini, gue ngerasa kita itu kadang-kadang memberhalakan ya, berkat yang Tuhan kasih ke kita. Gue dulu itu susah banget untuk let go Indonesian Idol. mhm, Gue menjadikan Damn I Love Indonesia itu sebagai berhala buat gue mhm, gitu juga. Nah, dan mungkin saat itu gue gak tahu ya apakah Krispatih itu menjadi sesuatu yang lu hold on to ya, banget. Tapi ya. mungkin lu bisa ceritain sih. Iya, jadi Krispati itu sebenarnya buat gua harus akui lah sampai hari ini, itu sekolah sekolah gua berkarya lah ya. Ya, Jadi suka nggak suka, gua harus bilang bahwa itu sejarah besar yang sudah Tuhan izinkan terjadi di hidup gua gitu. ya, Nah, gua jalanin band itu kan sebenarnya dari 2003. ya. Gua adalah salah satu founder Mhm. dan salah satu inisiator juga, dan gua memberikan nama itu juga, memberikan energi terbesar Mmm, dalam hidup gua, ya wow, di situ, ya, gitu loh. Sehingga lahirlah banyak lagu-lagu yang bisa dinikmati sampai sekarang. mmm, Dan selama 13 tahun gua di situ ya, Nil, ya, gua seneng seneng, happy, terutama memberikan kebanggaan buat nyokap gua, mmm. karena sebenarnya gua tuh tidak di-support sama bokap gua untuk jadi seorang musisi kan. Oh, oke. Jadi bokap gua tuh suka dengan pendidikan. Mmm, Jadi gua terjebak di teknik mesin Trisakti yang gak ada hubungannya dengan apa yang gue jalanin sekarang gitu iya, kan. So, ya itulah pokoknya mmm, intinya gue masuklah di dalam Krispati ini dan gue, bisa melakukan ini dengan baik gitu. Tapi yang gue tidak sadari adalah, eee, kesuksesan ini menjadi anchor yang ngikat gue, mmm, bahwa gue tidak lagi meyakini bahwa Tuhan tuh masih punya leveling selanjutnya dalam hidup gue, yang harusnya mungkin tidak harus selalu di sini gitu. mmm, Jadi energi gue semua terkuras di sini, gue lakukan semuanya dengan hati, tapi ada yang gue lupakan. mmm. Salah satunya adalah keluarga gue. Oh, wow, Ya, gue menikah 2009 mmm, dan pada saat itu 2009 gue baru nikah 2 minggu, gue harus langsung rekaman juga dan harus bikin album terakhir bersama dengan vokalis yang lama dan album itu juga tidak berumur lama mmm, karena ada kasus dan lain-lain iya, dan akhirnya gue banyak melupakan waktu dengan keluarga gue. Istri, nyokap, dan lain-lain. Sampai akhirnya gue menjadi orang yang berbeda juga wow, dalam dalam kehidupan ini. Karena fokus gue adalah gue nggak mau orang menertawakan kegagalan gue. ya, Gitu. Gue harus fight nih, fight, 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 dan fight. Sampai akhirnya gue, apa ya bahasanya ya,
lelah gitu, Ya. capek sendiri. Karena menurut anggapan gue adalah, gue fight ini udah terlalu berlebihan gitu loh Bro. Ya, udah burn out. Udah burn out gitu. Jadi gue ngerasa, sementara gue menganggap, ini subjektivitas gue ya, gue menganggap beban gue gak sama dengan teman-teman gue yang lain gitu. Mmm. Jadi ibaratnya kalau dalam sebuah mobil gitu ya, gue nih ada di bumper mobilnya, yang Mmm. beradu sama tiang listrik, Mmm. beradu sama motor, Ya. beradu sama tembok, bonyok. Ya. Tapi teman-teman gue yang lain, ya di dalam denger musik, Sambil makan popcorn. ngerasain AC dan Ya. lain-lain gitu ya, bisa ngobrol. Nah Ya. itu subjektivitas gue pada saat itu. Ya. Sampai akhirnya gue bicara sama Tuhan bahwa, apakah gue harus bertahan terus dengan begini gitu. Ya. Karena ini udah mulai masuk ke rumah tangga gue juga gitu. Ya. Harmonisasi istri gue dengan gue juga, karena gue terlalu sibuk, terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya menjadi toxic relationship yang zaman-zaman sekarang lagi in gitu ya. Akhirnya gue putuskan, Tuhan, aku mau Tuhan ajarin bagaimana caranya untuk meyakini bahwa ada leveling di depan selain ini. Berikan Wow. gue keyakinan kalau ini bukan satu-satunya dalam hidup gue. Wow. Meskipun gue tahu resikonya ketika gue meninggalkan ini, semua orang akan bilang bahwa, maaf ya, ada beberapa orang yang bilang, "Lu bodoh banget," Ya. gitu. Sesuatu yang pasti, penghasilan lu udah pasti, manggung lo udah ketahuan berapa, tapi lo lepas gitu. Gila, gila ini lu kayak lagi ngebuka sejarah gue di Indonesian Idol juga Iya, nih. gitu Orang-orang Bro. ngomong hal yang sama soalnya. Yes, gitu. Jadi gue kalau Ya. ketemu teman-teman yang sesama musisi, yang tadinya akrab sama gue Bro, ini faktanya ya. Ya. Yang tadinya akrab, yang tadinya nongkrong bareng sama gua, yang tadinya menyapa gua, tiba-tiba ketika gua resign dari band ini, mereka Gokil. seperti nggak mau kenal gua Bro. Gokil. Mereka seperti bilang, bahkan ada yang sampai ke telinga gua mereka ngomong gini, "Badai sekarang bisa apa? Emang bisa dia tanpa band gedenya?" Wow. Bahkan kalau ketika gua ketemu beberapa orang media pun, mereka mengatakan hal yang sama. Tapi di situ gua masuk ke kamar, gua berdoa sama Tuhan, gua bilang, ini keputusan besar yang gue ambil dan gue yakin Tuhan gak akan permalukan gue. 2016 gue ambil keputusan resign dan gue mulai jalan dengan apa yang Tuhan mau. Dengan apa yang Tuhan rencanakan sama hidup gue yang gue gak tahu apapun setelah ini. 2019? 2016. Oh 16, wow. 2016. Mmm. Gue memutuskan resign. Gila. Ya. Lepaskan. Gue Ya. lepaskan. Dan apa yang terjadi? Ya buta, gak tahu. Mau ngapain gue nih gitu kan. Ya. Hari pertama gue resign dari Krispatih, ya paling gue cuma bisa sowan ke teman-teman label atau mungkin ke IO mau present bahwa sekarang gue solo gitu kan segala macam. Tapi pelan-pelan Tuhan rangkai. Akhirnya di 2016 itu gue bisa punya rejeki untuk bikin sekolah musik Bro. Itu adalah seperti Tuhan kayak nunjukin satu dulu bahwa lu melepaskan ini, gue sediain yang baru yang mungkin lu nggak pernah duga sebelumnya. Gue dulu punya cita-cita pengen bikin sekolah musik tapi nggak pernah bisa karena waktu gue habis di sini. Betul. Nah sekarang Tuhan kasih 2016 gue ketemu investor, kita bikin sekolah musik, akhirnya menghasilkan Badai School of Music. Wow. Ya mungkin yang pada akhirnya pandemi juga tutup sih Bro. Mmm. Karena ya lu tahu sendiri lah Pandemi pada lah. saat pandemi segala macam kan. Ya. Tapi bertahan 4 tahun sekolah itu. Mmm. Jadi di situ gue merasa bahwa oh ya, ketika kita mau ngambil sebuah langkah besar, harus ada yang dikorbankan. Ya. Ya kita nggak tahu harus mengorbankan apa, tapi yang jelas gue melakukan ini dengan pengorbanan yang tidak murah juga. Pastinya. Mengorbankan image, mengorbankan tekanan-tekanan publik dan segala macamnya gitu. Nama belakang lu udah jadi Badai Krispatih. Ya. Lu itu identitas lu adalah Krispatih. Iya. Jadi untuk cabut atau resign dari Krispatih, Iya. itu lu kayak menghilangkan nama belakang Iya, gitu. iya. Jadi benar-benar menghilangkan sebuah identitas yang sangat besar Iya. dari hidup lu gitu. Iya.
dari tahun 2009 sampai akhirnya tahun 2016, itu kan lumayan lama ya. Ya 7 tahun. Maksudnya 7 tahun tuh ya, yang kayaknya lu bergumul banget dan, untuk cabut gitu. Ya. Nah, pas lagi 7 tahun itu emang kelihatan ya kayaknya sulit banget untuk lu let go, Ya sampai 7 tahun gitu. Ini bukan sulit, kayak sangat sulit karena tanggung jawab gue besar. betul, Krispatih berganti image, ya, berganti vokalis dan itu tanggung jawab gue. ya, Gue sebagai leader, sebagai pencipta lagu tunggal di situ, mau nggak mau beban itu gue yang pikul bro. ya, Bahkan label pun bertanya sama gue gitu, lagu-lagu ini bisa nggak naikin Krispatih lagi. mmm, Dan akhirnya 2010 gue bisa bikin lagu Tertatih mmm, yang basically adalah cerita dari pada saat gue menjalani proses pergantian image itu. mmm, Dan ya udah akhirnya band itu tetap jalan, ya, tapi di dalam 7 tahun itu, ya memang gue sudah memang tidak merasa nyaman ya. Tidak merasa mmm, nyaman dan gue merasa bahwa gue memaksakan segala sesuatu di situ gitu loh bro. Ya apapun gue akan lakukan supaya ini tetap bisa bertahan. Tapi memang memang itu bukan bukan plan-nya Tuhan gue di situ. ya karena itu udah jadi berhala, yang Ya tadi kita ya ngomongin tuh. ya 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 ya. It becomes an idol yang lu worship gitu, itu jadi sesuatu yang lu lebih pilih Tuhan atau lebih pilih Krispatih dan Ya, kayaknya saat itu lu bener-bener berpegangan terus, yes, nggak mau ngikutin rencana Tuhan betul. gitu. Dan satu lagi ketika gue memutuskan untuk resign itu bro, gue gue memang secara fisik gue merasa bahwa aduh gue mau ngapain ya segala macam gini. Tapi secara spiritual gue merasa gue lebih nyaman dan lebih tenang. Wow, Gue lebih merasa bahwa ya sudah ini new journey gue nih. ya, Perjalanan baru gue ya udah nikmatin aja. Nah di tengah-tengah perjalanan yang gue nikmati itu Tuhan anterin hal-hal yang apa yang gak pernah gue dengar, apa yang gak pernah gue pikirkan, ya, apa yang gue gak pernah lihat sebelumnya, itu Tuhan sediain buat gue. Setiap tahun, setiap tahun, setiap tahun ada hal baru gitu yang Tuhan kasih. Gue bikin sekolah musik, gue bikin konser intimate sendiri, ya, eee, tanpa sponsor bro. gila, Bukannya karena gue banyak duit, bukan gitu. Tapi karena sponsor gak pernah percaya gue. ya, Gitu, karena sponsor selalu menganggap bahwa kalau badai konser harus tetap ada Krispatinya. betul, Ternyata akhirnya gue merasa bahwa ini saatnya gue apa ya, me time gue nih dengan mmm, new journey gue. ya, Gue mau jalanin ini dulu, fokus dulu. Tapi kan yang namanya sponsor kan mereka nggak mau tahu. ya, Akhirnya gue create sendiri bro. Gue create sendiri sampai akhirnya 2019, 20, 21 sampai 22 gue bikin 4 konser sendiri wow, dan puji Tuhan tiket sold out wow, dan akhirnya sponsor pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk, pelan-pelan masuk. gila, Jadi itulah kenapa gue bilang di awal tadi, memang hidup gue nggak gampang. Ada orang yang bikin ini jadi, bikin ini jadi, bikin ini jadi gitu. Kalau gue nggak, kayaknya Tuhan tuh selalu mengajarkan sekolah proses nih dalam hidup gue. gue nggak tahu ya, image orang tersebut bilang bikin ini jadi, bikin ini jadi, bikin ini jadi, itu kan dari sosial medianya aja Bro. Iya 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 kan? iya iya iya. Berapa banyak yang kita nggak tahu kalau misalnya Backstage-nya. iya, Iya iya behind the scene-nya itu bikin ini gak jadinya lebih banyak daripada bikin ini iya. jadi Itu gitu. betul banget karena ada orang yang menganggap bahwa Mas Badai lagunya nggak pernah gagal. Ya, Padahal dalam hati gue exactly. banyak lagu gue yang gagal juga. Exactly, Iya gitu. exactly, exactly. Tapi kita tak, karena kita cuma denger ketika lagu itu udah sukses. Ya, ya, Jadi ya, kita ya, image-nya adalah ketika Badai lagi bikin lagu, ya, ya sukses terus. iya, ya, ya, Dia, kita cuman ngeliat highlight reel-nya orang-orang, ya. dan itu emang ada di FYP gitu misalnya, Eh, tapi kita nggak ngeliat tuh behind the scene-nya orang tersebut gitu. iya, iya, Yang kita, dan kita nggak pernah tahu juga, tapi yes. kita sebagai orang yang megang account gitu kita tahu banget ya kayak aduh gila. Iya ketika gue bikin konser sendiri pun ada orang yang bilang, wah gila lo bro, gokil lo bro. Bisa bikin konser sendiri, ya lo gak tahu aja gimana caranya gue bikin semua ini gitu kan. Dalam artian ya itulah namanya faith ya. Ya, Ya faith and fight gitu. wow, wow. Jadi beriman dan berjuang gitu. Gue ngerasain banget bro, kayak nggak tahu ya, ini relate banget sama
cerita gue di Damn I Love Indonesia sebenarnya. Hmm, Jadi di Damn I Love Indonesia, gue ngerasa gue sebagai founder, gue sebagai, you know, pemimpinnya di situ. Tapi sebenarnya kan ada yang ngurusin operational, ya, GM-nya dan lain-lain. Nah, ya, gue sama dia itu, aduh sering gontok-gontokan banget gitu ya. oke. Sehingga itu menciptakan sebuah budaya yang cukup toksik antara Mhm, gue sama dia. mhm, Tapi sayangnya gue nggak pernah berani untuk, speak up karena dia bikin si Damn I Love Indonesia ini sukses. mmm, Kalau misalnya sampai gue ngelepas dia, gue mikir Damn I Love Indonesia nantinya nggak jadi sukses mmm, gitu. mmm, Jadi akhirnya gue tahan-tahanin, padahal gue bener-bener, ah, you know, frustasi banget sama oke, sama hubungan gue sama dia. Akhirnya itu jadi toxic banget. Akhirnya ketika kita pisah, sampai hari ini nih, jujur kalau misalnya gue ketemu dia di mall, gue bingung harus ngapain harus gitu? ngapain. Saking, ada sebuah luka yang emang udah cukup dalam gitu. Mhm, Tiap hari, kalau nggak tiap hari juga sih, tapi maksudnya kayak sekarang nih gue lagi mikirin mikirin dia gitu ya, karena gue lagi ngebahas ini ke lu gitu ya. Gue nanya sama diri gue udah bener-bener maafin dia belum ya? mmm, Padahal setiap kali gue mikir, gue selalu yang, oke, gue doain dia, Tuhan, berkati hidup dia, gue melepaskan maaf ke dia, iya, apapun yang dia lakukan mudah-mudahan dia benar-benar terus ada di jalan Engkau Tuhan gitu kan. Tapi gue tahu, gue juga saat itu juga masih muda dan mmm, belum berpengalaman sehingga gue juga pasti menyakiti dia, iya, iya, walaupun gue sendiri juga disakitin. Mmm, gitu ya, kita kayaknya kalau misalnya kita terlalu hold on ke sesuatu, akhirnya kita akan ngebakar orang-orang di sekitar kita sih. iya, Kita juga akan menyakiti mereka juga gitu. yes, Lu sendiri dengan pengalaman lu di band, nggak tahu ya, punya problem nggak dengan memaafkan mmm. atau minta maaf? Ya kalau gua sebenarnya apapun yang terjadi di band gua dulu, Mhm, sebenarnya sih gua udah anggap selesai sih. ya, Artinya selesai season itu itu, dalam arti, ya sudahlah ya ya, kan, eee, yang lewat ya udah gitu. Tapi memang harus diakui, gua nggak bisa lupa. ya, Nggak bisa lupa dalam arti itu, terkadang itu masih menghantui pikiran gua, bahkan dalam hati gua gitu. Sampai akhirnya, mmm, gua susah mengucapkan, eee, maaf gitu ya. mmm, Karena sebenarnya, eee, gue sebenarnya udah capek juga dengan keadaan ini, karena gua pengen kalau ada hamba Tuhan yang bisa melayani hati gua, supaya mmm, mengembalikan hati Bapa itu ke gua, hati yang wow, hancur itu. Gue mau wow, banget, wow, karena ini sebenarnya, sesuatu yang mengikat gua sebenarnya, Bro. Jadi mungkin ini di podcast lu ini gue baru ngomong sejujurnya ya, bahwa gue diundang di beberapa podcast lain, gue hanya ngomong di pinggiran-pinggiran, tapi di podcast lo ini gue harus bilang bahwa gue sulit, gue belum bisa memaafkan, mmm, gue belum bisa memaafkan. Karena kalaupun gue bilang secara lip service gitu ya, bahwa ya udahlah gue terima kok, gue maafin gitu segala. Tapi nyatanya gue gak bisa gitu, gue belum mmm, bisa. ya, Tapi gue percaya Tuhan akan selesaiin ini gitu. ya. Ya kalau ada hamba Tuhan di podcast yang bisa melihat podcast tetangga kamu ini yang bisa melayani gue mau banget, Bro. Ya, Karena gue mau lepas dari ini semua, mmm, gue mau lepas. Gue mau menganggap bahwa udahlah ini hal yang ya sudah lewat, ya sudah lewat. Benar-benar udah lewat ya, ya, dan di dalam hati gue selesai gitu. Karena gue ngerasa gue, ada beberapa luka yang nggak bisa sembuh. ya, Ya itulah mungkin ya, karena nama ini terlalu gua pegang, terlalu gua hold, sehingga apa yang gua pegang ini melukai tangan gua sendiri gitu. oh wow, that's so good. Ya, Harusnya kan gua lepas aja ya, ya, gua lepas dan mereka mau dan ini mau menguap atau tidak, ya itu terserah Tuhan. Tapi ini betul, terlalu gua genggam dan ini gua
sudah alami sejak 2016 itu. Ya. Gua berarti sekarang nih udah 8 tahun gue dalam kondisi seperti ini. Apalagi ada beberapa hal yang terjadi di beberapa waktu lalu yang akhirnya itu sangat-sangat melukai gue juga gitu. Mmm, Dan ya kalau ada hamba Tuhan yang bisa melayani gue dan membawa gue ke dalam hidup yang benar-benar baru, gue mau mmm. banget, Bro. Dibebaskan dari belenggu, rasa kepahitan tersebut ya? Yes, gue akui gue kepahitan. Mmm, Gue nggak mau munafik ya, karena gue mau jujur dengan kondisi gue hari ini, gue memang kepahitan. Kepahitan dan gue tahu ini nggak benar gitu. Ini bukan rencana Tuhan buat hidup gue. ya, Tapi gue perlu pertolongan untuk mmm. ini gitu. Mmm, Lu sendiri kayak masih ke gereja kah? Gue Masih masih melayani Tuhan. ya, Gua tapi ada gila ya, this is so crazy badai kayak kayak, mmm, sorry gua sorry, kalau memberatkan sorry nih. no, it's good. Karena gini, gue pengen ngasih tahu lu sesuatu. Lu sadar nggak, ini ada pattern-nya, Dai, ada Ya, pattern-nya. 2003 lu menciptakan sebuah band dan band-nya di tahun 2009, 6, 7 tahun kemudian, itu mulai memakan hidup lu, menggerogoti lu. iya, Sampai lu akhirnya nggak kuat, akhirnya 7 tahun kemudian 2016 lu melepas, iya, oke? iya, Dan sekarang awal 2024, which dulu is 7 tahun kemudian 7 lagi. tahun kemudian lagi. So, we have to admit, ini ada sesuatu nih 7 tahun, 7 tahun, 7 tahun. Oh iya ya, gue nggak nyadar loh. Iya, Iya ya, gitu ya? Iya iya iya. jadi gua nggak tahu apakah lu percaya ini atau enggak, tapi gua percaya kalau 7 itu adalah angka kelengkapan. Mmm, Di mana ada sesuatu yang baru dan, setelah 7 tahun tuh akan ada sesuatu breakthrough. mmm, Ketika lu ngomongin nih 2024, gue rasa ini adalah awal mula lu untuk melepas maaf tersebut. iya, Mulai sedikit the fact that lu berani ngomong itu di sini iya, dan lu bilang kayak, "Yes, gue punya kepahitan, ini nggak sehat gue tahu iya, dan gue pengen lepas dari ini." Itu iya, udah menjadi awal untuk lu melepas belenggu itu sedikit demi sedikit. Udah iya, mulai longgar dikit. Mungkin belum lepas semuanya, iya, tapi udah mulai melonggar iya, gitu. Jadi, gue berharap ini bisa menjadi awal yang baik dan ya next time kita ketemu gitu kayak, "Nil, gara-gara podcast lo Nil." yoi. Enggak, sebenarnya gue merindukan podcast yang ada maksudnya menyentuh spiritual Ya, gini kan. Karena selama ini kan gue diundang podcast untuk ngomongin perjalanan ya, karir gue segala macam. Tapi ya hari ini gue mengatakan bahwa ya semoga memang bukan semoga lah, gue tahu ini adalah ya. Tuhan membawa gue ketemu lo ini gitu It's the kan. beginning Yes, of your forgiveness journey. ya, Untuk lu melepas kepahitan lu sedikit demi sedikit dan ya, lain-lain ya, gitu. Dan ya, ya gue sendiri juga kalau misalnya ada tetangga kita yang ngerasa tergerak gitu ya. Dan tiba-tiba iya nih gue, you know what, doain dulu, doain ya, badai dulu. Itu yang ya, paling penting, doain dia supaya dia bisa melepas maaf tersebut. Dia bisa melepas kepahitan tersebut. Dan ya jangan sampai kepahitan ini menggerogoti dia dari dalam juga gitu. ya, Karena dan ini gue juga baru sadar sih men, kayak gila ya, eee, ketika lu menciptakan sebuah album rohani, mmm, menciptakan tentang kehebatan Tuhan, tapi kalau misalnya dari hati yang penuh kepahitan, ya, itu kan nggak, you iya know, ya, nggak bener-bener freeing gitu. betul. Jadi apa ya, mungkin gue mengandalkan kebisaan gue aja, Ya, membuat lirik, membuat kata-kata yang indah, ya, tapi sebenarnya gue nggak intuit di situ gitu. ya, dan bahkan ini mungkin cuman sekedar pembuktian. Iya, pembuktian aja bahwa Ya, ya udah orang minta lagu rohani, ya udah gue bikin, oh gitu kan. wow, wow, Jadi gue nggak bener-bener istilahnya gini, kalau kita baca firman, kita menghidupi firman itu juga. Ketika gue bikin lagu rohani, harusnya gue menghidupi lirik yang gue tulis toh. ya, Tapi gue mengakui kok bahwa selama ini gue berusaha untuk menghidupi itu. Tetapi gue belum menghidupi yang apa yang gue tulis. Ini kalau kita hmm, bicara ya, lagu rohani ya. ya, Kalau kita bicara lagu cinta memang itu udah strategi bisnis gue gitu. Tapi yoi, kalau untuk lagu rohani kan gak gampang. ya, Ketika kita melakukan membuat lagu pujian, membuat lagu penyembahan, ya, itu kan transfer energinya harus bener ke orang. betul. Supaya orang merasakan
suara isi hatinya Tuhan melalui lagu itu. Betul. Tapi dengan kondisi gue yang tidak baik, Mmm, dengan kondisi gue yang sampai hari ini yang gue ceritain ke lo ini, mmm, gue bersyukurnya adalah apa? Tuhan bisa pakai rongsokan ini, come on. bisa pakai rongsokan badai ini sebuah rongsokan lah, istilahnya rongsokan yang tidak sempurna, tapi Tuhan bisa bikin pakai gua untuk tetap bikin lagu yang bagus gitu, Bro. Gokil. Itu yang gua terima kasih banget sama Tuhan That's bahwa grace, ya. itu anugerah terbesar dalam hidup gue yang sebenarnya gua nggak layak terima, tapi Tuhan kasih. Mmm. Teori-teori untuk memaafkan lu sebenarnya udah tahu? Ya teori sih istilahnya memaafkan ya. Ya gua nggak terlalu tahu, tapi nyokap gue selalu ngomong begini, nyokap gue selalu ngomong gini, "Jangan kasih celah apapun di hidup kamu untuk sesuatu yang, eee, apa, nggak penting." Sama seperti gini, kalau berantem sama kakak gua, atau berantem sama saudara gua, nyokap gua bilang gini, "Boleh berantem, boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam." Mmm, mmm. Itu kan ada tuh Ada, di Amsal, Amsal ya, Maki Mazmur gitu ya. Mazmur, iya Iya lupa itu gue. ya, itu nyokap gue selalu ngomong gitu, cuma prakteknya susah banget, Bro. Ya, Prakteknya susah banget, tapi gue ya meyakini bahwa kenapa gue masih susah melakukan, karena gue nggak meyakini kuncinya, yaitu apa, melepaskan apa yang harus dilepaskan gitu. ada momen ketika gue eee, disebarkan, gua itu menjadi berita hoaks gitu ya, Oke ada berita hoaks tentang gue, oke dan ada satu orang itu kemakan sama berita tersebut, dan oke. dia upload di YouTube dan dia kayak nyela-nyela gua dan lain-lain Mhm. gitu ya. Dan habis itu gue marah banget ngelihatnya, tapi habis itu istri gue bilang, "Nope, you know what? Go kita punya satu ruangan Ya, kecil, ada, mmm, TV-nya, ada YouTube-nya, segala gitu, ada speaker-nya, di situ biasanya kita worship." Tadi pagi gue baru worship itu sama istri gue di situ juga. Nah, itu ya udah, istri gue bilang, "Lu pergi ke worship room, lu nyanyi deh, dan, jangan sampai lu bener-bener jadi kemarahan lu ini jadi kebencian," gitu. Ya udah akhirnya gue nyanyi 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 nyanyi, dan sure enough, ada di hati gue sebuah suara mmm, yang bilang, "Nil, maafin dia," gitu mhm kan, mhm. maafin dia. Gue ngelihat mukanya itu kayak, pengen gue gampar nih orang. Tapi akhirnya ya udah gue maafin dia, tapi pas gue ngomong aku memaafkan dia, itu gue mulai nangis, Bro. Mmm, Karena lu tau gak sih kayak anak kecil yang tahu kalau misalnya dia nggak salah, tapi ada orang yang nyerang dia, ya, tapi ayahnya bilang, "Kamu minta maaf sama dia." yes, Lu yang kayak, "Gue nggak salah tapi gue minta maaf sama lu," gitu, kayak dan gue memaafkan lo. Gila, enggak ah, gue nangis, gue ambil nangis, gue yang kayak, "No." Dan habis itu lebih lebih berat lagi nih, berkatin dia dan keluarga dia. yes, Itu gue lebih meraung-raung lagi nangisnya. Karena hati gue tuh bener-bener gak tulus banget gitu, tapi ya, ya udah gue ucapin aja, gue ucapin, men, setelah gue mengucapin itu, ada sesuatu ya kayak yang ringan gitu, mmm, ringan banget, kayak ada sesuatu yang ngelepas aja gitu. mhm mhm. Mmm, jadi dan di situ Tuhan juga bilang, "Nil, sebenarnya lu maafin ke dia, itu bukan untuk dia, ini buat gue," gitu, Oke, buat menjaga hati gue. Karena Tuhan kan selalu bilang kayak, you know, di Mazmur juga, "Seek my heart, O Lord," gitu ya ya. Jangan sampai ada kebencian di hati gue atau ya sesuatu yang kotor gitu. ya, Nah, jangan sampai kemarahan lu berubah jadi kebencian dan itu mulai mempolusikan hati lo. betul, Sehingga apa yang lo harus lakuin adalah, memaafkan dan memberkati dia, ya itu dan itu akhirnya menjaga hati kita ya, tetap clean lagi iya gitu. iya iya. Dan tapi gue ngerti sih Badai, kayak di posisi lu ini gila sih, Bro. Kayak karena udah bertahun-tahun kan, dan apa yang terjadi sama, GM gua di Dama Love Indonesia pun juga bertahun-tahun gitu, Iya, udah lama juga. Jadi kayak tadi tuh, gue sih yakin gue nggak punya kepahitan, tapi gue kalau misalnya ketemu sama dia di mall, gue masih canggung. ya kalau 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 gue sih sebenarnya dengan apa namanya, pergaulan seperti biasa sih gue it's no problem gitu. Cuma memang
terkadang itulah kenapa gue bilang gue belum selesai. Itu Mmm, karena at the time gue lagi sendiri, gue inget lagi apa yang terjadi gitu ya, dengan gue, dengan perjuangan-perjuangan gue yang kemarin-kemarin gitu kan. Ya itu terkadang kebawa lagi, ya, kebawa lagi dan makanya gue bilang, gue sendiri sebagai manusia biasa, gue merasa ini udah, aduh gue udah nggak betah banget deh kalau kalau bisa gue konseling gitu ya, ya, gue datang sama hamba Tuhan, denger langsung apa yang Tuhan mau dalam hidup gue. wow, Wah itu adalah sebuah emas permata yang gue temukan men, gitu. ya, ya, Gue udah aus banget, udah dahaga banget gue tentang ini. Karena gue percaya setelah ini ada langkah besar yang ya, Tuhan siapin buat gue. Entah amin, itu mungkin buat karir solo gue dan ya, lain-lain segala macem. Karena ya lu tau lah di tahun-tahun ini di keadaan sekarang kan mental health kan lagi ya, sangat, apa namanya, ya sangat merajai lah di anak-anak muda sekarang nih kan. Orang yang nggak bisa percaya gitu ya, dengan kehidupannya gitu ya. Kebetulan gue juga kemarin bikin single solo juga, mmm, judulnya Belum Bisa Percaya gitu, ya kan. Nah, apa hubungannya gitu ya sama single ini kok ini lagu kok bener-bener ini ya, maksudnya judul yang gue bikin ini mmm, adalah apa yang gue rasain juga nih. ya, Gue belum bisa percaya kalau gue bisa nggak memaafkan hal-hal yang udah mmm, terjadi dalam hidup gue gitu. mmm. Efeknya Itu. sendiri gimana, Bro? Maksudnya efek ke keluarga lu sendiri akhirnya? Efek sih keluarga gue puji Tuhan sampai hari ini baik-baik aja. Oke, Cuma mereka merasakan lah, mereka merasakan apa yang terjadi dalam struktur emosional gua, struktur psikologi gua gitu kan. Dan, gua salah satu cara yang selalu gua lakukan untuk melupakan ini, selain gua berdoa, gua saat teduh, gua aktif dalam ibadah gitu kan, ya gua menyibukkan diri gua dengan kegiatan-kegiatan yang ya, bisa membuat gua happy gitu. ya, Salah satunya gua manggung solo gitu. ya, Karena menurut gua manggung tuh adalah healing juga Bro. pastinya, Buat gua ketemu vibrasi dengan audiens, ya, gua melihat mereka masih inget gua, masih inget lagu-lagu gua. ya, Itu apa ya, penyembuhan lah, salah satu penyembuhan, gua mmm, gitu. mmm. Tahun lalu tuh gue kayak, di tahun 2023 itu gue bilang gue sok-sok tulis di jurnal gue itu, "2023 Nah, year of purity," oke, gitu, tahun kemurnian. tahun kemurnian gitu kan, Heeh, purity. Murni itu, artinya apa? Hidup dalam kudus kali ya, berarti gue kayaknya nggak boleh nonton film-film yang seksi-seksi lagi gitu kan, iya, gue harus membuat hati gue itu iya murni iya gitu iya kan, iya dan iya, lain-lain gitu. Tapi Bro, ternyata bener 2023 year of purity, gua di-purify. Jadi Purify. dimurnikan dengan, mmm, kalau misalnya ada sebuah pohon, pohonnya itu batangnya itu udah mulai, jadi, udah berbuah banyak, habis itu udah dipetikin dan pengen berbuah lebih banyak lagi di musim Iya berikutnya, iya, potong dipotong-potongin dulu, Bro, tuh. dipotong-potongin. Jadi tahun lalu itu, gua ngerasa banyak banget hal-hal yang harus gue let go, gitu. Mmm, ternyata, oke, gue ngomongin let go ini, itu bukan artinya Tuhan pasti akan membayar balik, gitu ya. Tapi, eee, ini membuat satu statement ini membuat gue bersyukur banget karena setiap kali gue let go, gue tidak pernah kekurangan, Iya, karena Tuhan akan membayar balik. Gitu. yes, that's the Tapi point. bukan artinya gue let go supaya Tuhan membayar gue Iya, balik, gitu. betul betul. You know what I mean? Kita nggak akan pernah miskin dengan memberi, gitu. Nah, jadinya banyak banget yang gue let go tahun lalu, banyak banget. Dan karena Tuhan tahu sih, gue posesif banget sama Iya, so many things yes. in my life, gitu. Gue nggak tahu sih, kayaknya ini mungkin sesuatu yang tadi gue digerakin juga di hati gue gitu ya untuk bilang sama lo, kayaknya akan ada saatnya lo harus let go beberapa hal supaya lu bisa healing. Ya, ini juga sebenarnya sebenarnya gua harus mengakui juga Neil, kalau apa yang gue lepaskan itu adalah hal yang paling gue cintai. Oke,
ya karir musik gue itu adalah salah satu yang gue paling cintai. Right. Tapi gue harus ngambil keputusan 2016 gue let go, gue lepaskan. Dan sampai hari ini puji Tuhan dalam keadaan yang seperti ini aja. Nah, artinya dalam keadaan yang gue pengen menyelesaikan lebih dalam lagi. Ya gue merasa hidup gue sangat diberkati Tuhan gitu. Chris Patti jadi milik siapa sekarang ini? Kalau nama sih bukan punya gue. Oke. Nama bukan punya gue. No, bandnya bukan punya lu juga. Bukan punya gue. Ya. Ya. Dulu lu sempat ngerasa itu adalah punya lo. Ya karena inisiatornya gue kan. Ya. Inisiator gue memberi nama gue juga. Oke. Apalagi membuat lagu. Ya. Udah Ya. 99%. Ya. Ya kan. Tapi ya gue lepaskan. Makanya orang bilang, lu gila lu bego banget gitu. Ya. Tapi di tengah orang bilang gue bodoh, ternyata Tuhan melatih gue untuk itu. Ya. Untuk merelakan yang sebenarnya bukan sesuatu yang lo punya sebenarnya. Ya. Mungkin bagi manusia, gue mungkin sama dengan siapa ya? Ya mungkin gue sih nggak mengklaim lah, tapi mungkin leader-leader band yang selama ini dianggap orang, ya gue mungkin ada di posisi yang sama gitu. Tapi gue lepasin. Karena gue merasa Tuhan melatih gue untuk itu gitu loh. Untuk melepaskan apa yang ya udah, yang memang ini bukan punya gue ya udah. Tapi gue setuju banget yang tadi lo bilang. Di tengah pengorbanan yang kita lakukan, ya Tuhan gantiin. Ya. Gantiin sesuatu yang ternyata mungkin tidak seperti yang kita harapkan dulu. Tapi yang Tuhan sediakan sekarang itu menurut gue ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa, dan gue gak pernah menyangka Tuhan taruh gue di level-level yang tadinya gue gak pernah sangka sebelumnya. Gue bisa bikin sekolah musik, gue bikin konser sendiri. Bahkan 2022 gue sama salah satu produk ayam, gue bikin album karya terbaik Badai. Dengan suara-suara lain, dengan vokalis-vokalis lain. Wow. Ya. Terjual 550.000 kopi dalam 4 bulan. Gokil, come on. Dalam 4 bulan, yang orang gak tahu beli fisik tuh di mana gitu kan. Ya. Jadi itu juga gue gak pernah nyangka, dan satu hal lagi, ya Tuhan kasih kesempatan gue berdampak melalui politik untuk bangsa negara gitu. Yang ya kita gak tahu resultnya seperti apa nanti pada akhirnya. Cuma sampai di level ini, dalam keadaan yang tidak sempurna ini, Tuhan bisa pakai gue. Luar biasanya itu. Jadi ya gue tetap bersyukur kalau Tuhan bisa tetap pakai gue dalam keadaan apapun. Ya. Iya, jadi yang gue pernah pelajarin sih bro ya, ketika ada seseorang menyakiti gue gitu, gue pertama of course nanti pada akhirnya kita harus memaafkan, kita ngomong sama Tuhan untuk memaafkan dia, kita berdoa sama Tuhan untuk memberkati dia juga gitu. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin sebuah step yang sangat tidak nyaman banget, yaitu mengakui kesakitan yang ada di hati kita. Jadi contoh misalnya, gue digampar sama lo, contoh gitu, prok kayak gitu kan. Nah, tapi lu gampar gue di depan mereka semua gitu ya, di depan kru dan lain-lain gitu, gampar gue. Nah, gue tidak akan ngomong Tuhan, maafkan Badai karena dia menggampar gue. Enggak, tapi sebenarnya maafkan Badai karena dia membuat gue merasa malu. Karena ketika dia nggampar gue ngerasa direndahkan. Gue ngerasa kecil, gue ngerasa menjadi seseorang yang tidak penting, gue ngerasa menjadi nah ketika gue ngomong gue ngerasa seperti ini, itu ternyata hati, our spirit juga lagi mengakui itu semua dan lagi nge-healing itu semua gitu. Oke. Ngerti ya maksudnya? Jadi proses rekonsiliasi itu berjalan paralel dengan pengakuan kita juga ya. Betul. Ya. Karena pada akhirnya bukan soal apa yang dia lakuin ke lu. Apa yang dia lakuin ke lu, ya udahlah. Itu kan apa yang orang lakuin ke kita, tapi apa hasil atau buah dari ketika dia melakukan itu ke gue gitu. Perasaan-perasaan itu yang muncul. Badai yang gampar gue di depan orang banyak,
Itu gue jadi malu, gue jadi takut ngomong sama badai gitu Mhm misalnya. mhm. Jadi hal-hal itu yang gue minta Tuhan untuk perbaikin, dan itu di situ kita butuh Roh Kudus ya Iya, untuk memperbaiki itu semua gitu. yes yes. Tapi kalau misalnya gue boleh tahu ya Men ya, again ini up to you banget. Mmm, oke, gue nggak tahu, jujur gue sendiri juga nggak mau tahu gitu Mmm, ya, apa yang, lu kan tadi bilang lu masih belum bisa maafin apa mhm yang mereka lakuin ke lu, mhm dan gue nggak mau tahu apa yang mereka mau lakuin ke lu. mhm mhm. Tapi lu merasa seperti apa Mhm. ketika mereka melakukan hal-hal yang menurut lu unfair ke lu? Iya, nggak adil aja buat gua gitu. Lu merasa, lu dirugikan? Iya, Ya, terutama terutama dari ini ya, dari, eee, ya gua menilai kalau kalau udah selesai dengan, sebuah season, ya, ya sudah berdiri sendiri aja gitu, ya, ya kan, mandiri dong gitu ya, kan. ya, Sama seperti gue berjuang juga untuk, membangun lagi karir gua tanpa nama besar apapun, ya, ya, dan gua tidak lagi dan tidak mau lagi untuk memakai atribut gue yang lama. ya, ya, So, secara manusia gue menilai bahwa harusnya ini fairness-nya adalah lu juga melakukan hal yang sama ya, gitu. ya, Karena perjuangan itu kan membangun branding image yang baru. mmm, Ya lu kan pengusaha juga nih ya. ya. Membangun brand image yang baru atau sesuatu yang baru itu kan nggak gampang gitu. Eee, tapi lu ngerasa tidak fair, Ya, yes, tapi itu membuat lu ngerasa apa sehingga lu bener-bener sulit banget untuk memaafin ya? ya karena gue merasa bahwa apa yang menjadi keinginan gue ini ditanggapi dengan hal yang, menurut mereka ya seperti orang nggak peduli aja gitu. Lu ngerasa diremehkan? Ya Ya, itu yang kok jadi gini ya gitu. Padahal ngerasa gak dihargain, gak iya, di-respect? padahal pada saat gue ada di sana, gue bersama dengan mereka gitu ya, gue melakukan sesuatu yang sama juga untuk apa, untuk tetap mempertahankan area ini supaya tetap hidup. Tapi Mmm, ketika gue cabut gitu, mmm, gue ingin supaya kita sama-sama mandiri, ini tidak bisa gue lakukan. mmm, Jadi gue merasa gue dipaksa nih mmm, untuk menerima apa yang gue nggak bisa terima gitu. ya, ya, Dan itu secara manusia gue harus bilang sama teman-teman yang lagi nonton podcast ini, itu sangat menyakitkan gue Bro. pasti. Menyakitkan dan melukai gue sekali Ya, gitu, dan tadinya gue mau menyembuhkan luka ini tapi berkali-kali luka ini tuh disobek lagi disobek sobek lagi. lagi, tetesin jeruk nipis lagi, dikasihin cabai rawit lagi, lama-lama melebar-melebar dan ya akhirnya seperti kondisi yang akhirnya gue ceritakan di hari ini gitu. Ya, ya, Tapi apakah gue enjoy dengan kondisi ini? Enggak banget, ya, enggak banget karena gue tahu ini mempengaruhi, apa namanya, cara pikir gue, psikologi gue ya, gitu, ya, mentality gue gitu kan, itu mmm, mempengaruhi sekali. dan apapun yang Tuhan persiapkan di Iya, depannya ini ini akan keefek menjadi banget. obstacle-nya gitu kan, Ya, ya, akan ya, menjadi ya. penghalangnya gitu. Mmm, kalau misalnya nih ya, gue gambar sebuah lingkaran gitu ya. Mmm, Gue Lu kira-kira dalam lingkaran ini, udah pasti kan kita nggak bisa bilang, "Wah ini 100% kesalahan mereka dan gue 0%." iya iya iya. Menurut lo, dari lu sendiri, kesalahan lu sendiri yang, itu berapa persen? Kalau misalnya di lingkaran ini gitu? Ya gue sama-sama ada salahnya, Mmm, gue sama-sama tidak sempurnanya, berapa persen kira-kira? 50-50? ya mungkin 50-50, Oke, mungkin bagi mereka juga gue melukai mereka juga, ya kan. Gue juga mengakui mungkin ada sesuatu yang gue tindak laku gue mungkin yang menyakitkan mereka, tapi pada intinya adalah, gue sebagai orang yang punya hak juga di situ gitu kan, ya, gue merasa bahwa kita tidak sedang saling menghargai gitu. ya, Kita tidak sedang saling mensupport. ya, Artinya gue juga bukan orang yang, apa ya, orang yang tidak mau menolong teman gitu loh Bro. Ketika hubungan baik, kita nggak usah bicara uang, kita nggak usah bicara apapun, kita bicara masalah friendship, pertemanan, apapun bisa kita kerjakan bersama, gitu. gimana cara supaya mereka bisa ngerasa dihargain, di-respect, dan adil, win-win solution menurut lo? Applicable-nya.
tanpa mikirin lu dulu ya. Oke. Ini kita ngomongin soal letting go sekali lagi gitu Ya, ya. ya, Letting go sesuatu yang kayak udah deh kita nggak ngomongin ego, ya, kita kita nggak ngomongin gimana caranya kita supaya kita tidak dirugikan, enggak. ya, Tadi lu bilang pelayan warga. ya, Bagaimana cara melayani orang-orang yang mungkin dulu pernah mempunyai masa lalu sama lu dan ya, what do you think? How do you serve them? ya, mengampuni. Mengampuni di dalam kesendirian tuh gampang banget gitu. Ya, Tapi applicability-nya ketika ketemu atau apa ya kayak bener-bener kayak wow, badai ternyata bener-bener kayak ngampunin gue ya. ya, Atau badai itu bener-bener kayak usaha nih ya, untuk bikin ini semua jadi win-win solution gitu. ya. Gue Ada sih goodwill gitu. selama ini sih sebenarnya udah banyak usaha yang gue lakukan di sini. Kayak apa bro? Ya, bertemu, Oke. menyelesaikan masalah, memberikan solusi, Hmm, menolong juga, bahkan eh, apa namanya, meredius hak-hak gue sebenarnya. Oke. Lu udah ngalah dalam hal itu Yes, ya? itu udah sangat apa secara bukti empirisnya itu udah banyak banget. Ya. Tapi itulah kenapa akhirnya menjadi sebuah kepahitan yang luar biasa ke gua. Karena gue merasa apa yang gue lakukan ini tidak Nggak berbuah dianggap. sesuatu hal yang baik. Padahal gua selalu berusaha untuk menyelesaikan gitu. Hmm, Nah, ini sebenarnya gua ngomong begini tuh bukan gua ingin supaya orang membela gua, hmm, gitu kan. Gua nggak perlu pembelaan orang juga gitu. betul. Tapi yang gue perlukan adalah pemulihan ini. Ya. Jadi ketika tadi gue lo tanya mengaplikasikannya seperti apa? Udah. Nggak ada kata lain selain ya sudah gue selesaikan aja ini semua. Hmm. Tapi gue perlu Tuhan gitu. Hmm. Ya. Gue perlu Tuhan. Ketika Tuhan udah berjalan bersama dengan gue, hal-hal seperti ini kita nggak usah bicarakan lagi. Karena Hmm. apa? Karena ya udah, God with me gitu. Ya. Itu yang gue perlukan. Gue perlu Tuhan gitu. Ya. Gue perlu pemulihan segera gitu dari Tuhan gitu loh, supaya apa yang akan gue lakukan ke depan ini, gue jadi akan jadi orang yang lebih menyenangkan, orang yang lebih apa ya, lebih cheer up, lebih smiling gitu kan, Ya. dan energinya positif gitu. Ya. Jadi apa yang gue bicarakan ini jangan disalahartikan, artinya gue nggak minta Bukan nyari bahwa pembelaan. ya Ya. bukan netizen, Ya. oh ya badai benar atau badai salah, enggak. No, no, no. Ya. Gue ingin supaya ini diselesaikan dengan cara pemulihan. Memulihkan hati lu Ya, dan itu sih dan akhirnya nanti akan ada waktunya di quiet time tersebut ya. ya, Ketika Yesus bilang quiet, be still, lu akan ada momen tersebut dan di situ mungkin lo harus mulai melepas maaf, ya, mengampuni mereka dan ya, memberkati mereka. yes, Walaupun lo sendiri juga ngerasa kayak ya. ya, ya, Memang sesuatu yang tidak mudah, tapi ya kalau ada lagu yang lagunya Pastor Weliar Kauntu tuh, bila kau tak di sampingku, na, itu menurut gua, wah ini lagu berkati banget. Karena apa yang kita lakukan kalau Tuhan nggak di samping kita percuma. ya, Makanya gua butuh itu, ya. gua butuh perjalanan iman yang baru dan hidup yang baru. Amin. Let's talk about politics. Berat nih. Yoi, kenapa politik? Maksud gue, yes gue tahu itu mungkin hal keempat. Dia langsung ngeteh sama Gua gue juga ngeteh deh. juga loh. Udah begitu udah ngomongin politik ya. Kenapa lu ngerasa lu bisa melayani warga lebih baik lagi melalui politik? Emangnya apa yang menurut lu apa sih bilangnya kayak talenta lo bisa membuat negara ini lebih maju lagi melalui diri lo? Ya, gue beranggapan begini, apa yang Tuhan kasih selama ini ke gua, eee, itu adalah baik adanya. Tapi entah kenapa gue merasa ketika seorang badai eksklusif menikmati apa yang Tuhan kasih, tapi di bawah gua ini banyak teman-teman gue yang nggak bisa ketolong Bro. Ya, Nggak bisa ketolong hidupnya, padahal mereka punya kalau dari segi profesi seniman ya, ya, mereka punya karya, mereka punya kapabilitas, mereka punya energi besar,
Tapi mereka nggak didukung sama peraturan-peraturan yang bisa menyelamatkan mereka. Oke. Padahal gue sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen Ya. yang notabene kita ini minoritas di negara ini, kalau kita apatis, kalau kita nggak mau lagi berfungsi, mengambil 1% saja dari pemerintahan ini, gue rasa rencana Tuhan nggak akan terlaksana juga. Hmm. Karena kita nggak jadi messenger itu gitu. Ya. Nah, gue pada saat 2014, gue memulai mempelajari nih, ini sebenarnya apa yang bisa gue lakukan untuk negara ini dari Ya. profesi gue. Dan Tuhan bilang, pada saat doa-doa gue, Tuhan bilang gini, kalau memang kamu yakin dengan apa yang kamu perjuangkan, kamu harus tolong teman-teman kamu yang ada di bawah ini. Wow. Harus tolong, bahkan bukan teman-teman aja, janda-janda seniman yang Hmm. hidup di bawah garis kemiskinan sampai hari ini, kamu harus tolong. So good. Terus gue bilang gini sama Tuhan, gue nih siapa Tuhan gitu. Gue nggak tahu caranya, nggak tahu jalannya. Sampai akhirnya 2014 gue ditawarin sebuah parpol besar. Gue kan orangnya nyokap banget gitu. Gue ngomong sama nyokap, gue ngomong sama Tuhan gitu. Nyokap gue nggak mau. Nyokap gue bilang, mami nggak percaya politik. Ya. Politik itu kotor. Hmm. Kita semua juga ngerasa seperti Iya, itu. gitu kan. Dan akhirnya gue bilang sama nyokap gue ya, Setuju sama nyokap. yoi. Dan akhirnya juga gue bilang sama nyokap gue, ya udahlah mam, aku berdoa lagi. Hmm. 2019 datang lagi tawaran yang sama. Wow. Gue udah mulai siap dengan program-program gue, apa yang mau gue perjuangkan nih. Ternyata nyokap gue juga gak mau. Wow. Tetap pada pilihannya. Oke. Akhir 2022, gue diajak makan siang sama salah satu petinggi partai Hmm. untuk mengambil gue. Hmm. Lagi gue ngomong lagi nih sama nyokap gue, Nyokap. tetap gak Ya. bisa. Ya Oke. sudah, gue bilang ini bukan berarti Tuhan gak mau gue ada di sini. So 15 Desember 2022 udah 10 hari menjelang Natal. Gue lagi main sama keluarga gue di rumah. Ada telepon masuk dari salah satu partai juga nawarin ke gue dan gue langsung bilang, wah kayaknya gue enggak deh nih gitu. Hmm. Kecuali lu mau dengerin apa yang gue mau perjuangkan. Hmm. Akhirnya gue ketemu mereka, gue kasih tahu apa yang gue perjuangkan. Secara organisasi mereka terima, mereka mau berjuang bersama. Dan herannya ketika gue ngomong sama nyokap gue ngizinin bro. Buset. Oke. Gue bilang apa yang buat mami mengizinkan aku? Ya. Nyokap gue pertama bilang ini, mami lihat kamu konsisten, berjuang, tidak pernah berubah dari 2014 sampai hari ini. Hmm. Dan ya mami berharap ini waktunya Tuhan buat kamu. Tapi nyokap gue cuma ngomong gini, tapi kalau memang belum, kamu gak boleh kecewa. Hmm. Karena ini adalah cara Tuhan untuk pakai kamu. Lebih luar biasa dari level sebelumnya. Wow. So itu yang gue bilang Nel bahwa apapun hasilnya nanti gue bisa masuk Senayan atau tidak. Hmm. Gue sudah menilai bahwa Tuhan udah anterin gue sejauh ini. Ya. Ya. Itulah yang gue sebut atau yang kita sebut Immanuel gitu. Hmm. Tuhan bersama kita. Iya. Hmm. Dan itulah sejauh ini Tuhan udah nolong kita, udah bersama kita ya udah. Gue Hmm. patut mensyukuri ini karena kalau gue masih ada di masa lalu gue, mungkin kesempatan ini nggak akan datang. Betul. Betul. Dan mungkin masa tuayannya adalah ya yang seperti kita bicarakan ini gitu. Ya. Ya. Gue beberapa minggu yang lalu gue baru dapat sebuah statement gitu ya. Mmm, Berkatnya bisa menjadi sebuah kutukan Ya, apabila fondasinya tidak kuat. ya, Dan abis itu ketika gue ngomong ini ke gue lagi ngedoain adalah temen gue gitu, dan gue ngomong hal yang sama, tiba-tiba teringat, apa yang Yesus bilang soal kantong anggur. Jadi ketika lu diberikan anggur baru, ya, tapi lu masih pakai kantong anggur yang lama. lama, Ya, itu akan meledak men. ya, Karena oksidasi di anggur baru ya, tersebut itu akan bikin kantong anggur lamanya ini harus, apa ya, memuai memuai. gitu, besar gitu. Cuman kalau misalnya dia nggak bisa stretch, meledak dia. Ya, Jadi emang kalau misalnya anggur baru itu harus dimasukin ke kantong anggur baru juga ya, gitu. Mmm, I think emang gue ngerti sih sekarang kenapa di tahun 2024 ini, lo harus mempunyai fondasi yang bener ya, gitu. Karena
apapun nanti blessing yang akan dikasih sama Tuhan, kalau misalnya Gue siap menjalaninya gitu ya. betul, kalau misalnya fondasi atau hatinya itu nggak kuat, Bro, bisa jadi kutukan malahan Iya, gitu. iya, iya, iya. Karena lu akan menanggapinya dengan kantong anggur lama, Betul. Yes, ya kan? betul banget. Emang harus dapat kantong anggur baru dulu nih, Iya. gitu. Makanya ya melalui podcast apa nih, Mudah-mudahan tetangga ada kamu ini ya. pastor Iya, atau pendeta gitu iya, yang ngeliat dan atau pendoa gitu yang mungkin bisa reach out ke DM-nya Badai iya. juga gitu ya, untuk bilang, "Yuk gue," dan lu sendiri juga pasti doain juga lah ya Iya, iya, untuk ngedapetin seseorang yang iya. akan dikirim sama Tuhan, Yes, to minister your heart iya. gitu, bener. Ya hari ini gue datang ke podcast lo ini, gue sangat yakin kalau ya memang Tuhan udah mengantarkan gue. Ya, Karena jujur kegelisahan ini tidak pernah gue ceritakan di podcast lain. wow, Jadi thank you banget Nil, gue udah bisa terbuka di ya, obrolan sama lo, dan gue berharap juga ada apa, ada waktunya Tuhan untuk gue bisa ya, dilayani gitu ya. ya, Karena, gue percaya ketika anggur baru itu memakai kantong yang baru, mmm, ini hal yang lebih dahsyat akan terjadi. setuju. It's a new season. Kayak tadi gue bilang 777. Ya, Kayak 2003 sampai 2024 tuh 21 tahun, pas 777. gue nggak pernah ngitungin sih, Gue tapi orangnya pattern banget soalnya. pattern ya? Eh, Oke, oke. gue orangnya pattern banget, sistematis banget, struktur banget, dan I think there must be something. Lu sendiri juga tadi lu bilang di Krispati 13 tahun gitu 13 ya, tahun. that's almost 14 years, Iya. 7 tahun dan 7 tahun kedua gitu. Sebelum 7 tahun kedua lu udah cabut duluan. But yeah, wow. Anyway, gue berharap banget nanti ketika kita ketemu lagi, lu udah jadi Thank you, Nil. it's a whole, tapi ini gue kasih souvenir dulu ya karena udah mampir ke tempat kita. Ya, Tetangga saling menyangga bukan menyanggah. exactly. Dan yang pastinya teman-teman semua tetangga-tetangga kita yang udah nonton, thank you banget, dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Seperti tadi Badai bilang, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Bye.